Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi para penonton Ngobis, ngobrol bersama pelaku bisnis. Nah, kali ini kita kedatangan seorang bisnismen ya, seorang pelaku bisnis yang bisa dibilang sukses lah di bidangnya. Nah, ini Amin. kita perkenalkan dulu ada owner dari Movie Selular, yaitu Pak Asmudi. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Muhammad Farid, serta rekan saya, Muhammad Fariza Yudaryanto. Nah, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan waktunya yang berharga untuk bisa hadir di acara kami, bersama kami yang sederhana ini, Pak. Nah, Sama-sama sebelum siap. kita masuk ke cerita-cerita yang menarik nih tentang perjalanan bisnis beliau ya, teman-teman. Mari kita mulai dengan menggali sedikit tentang latar belakang dari usaha beliau. Nah, Pak Asmuhidi, kami ini sangat penasaran. Bagaimana sih awal mulanya Pak Asmuhidi ini bisa terpikirkan untuk menjalankan bisnis ini gitu? Dari banyaknya Siap. bisnis yang lain, alasannya apa sih gitu? Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya eh nama panggilan saya Mumu. Nama panjang saya Mumu Asmuhidi ya. Nah, latar belakang usaha saya ini awal mulanya di tahun 2010 ya. Tahun 2010 saya merintis. Pertama kecil-kecilan. Jadi eh, modal dari modal kecil waktu itu 200.000. Saya ngontrak kios di suatu tempat pinggir jalan dengan modal 200.000. Eh, Pertama itu jalannya itu seluler. Jadi jual pulsa dan waktu itu eh, tidak ada paket data, hanya ada pulsa biasa. Ya, Ya, Pak. terus jalan tahun demi tahun eh, tetap berkembang. Harus berkembang. Berkembangnya ada token, terus ke sininya ada paket data, terus berkembang di dunia seluler gitu. Selanjutnya saya waktu 2012 saya coba uh, jual handphone juga. Nah, menariknya gitu. Dulu kan masih handphone yang murah-murah lah. Asia gitu-gitu ya. Ya, kayak model-model Nokia, Nokia nit-nit lah zaman dulu ya. Iya, Terus makin berkembang, eh, terus mengikuti zaman. Nih apa aja yang yang bisa dijual nih rame nih di tahun ini apa aja. Terus mengikuti perkembangan, harus mengikuti perkembangan. Nah, jadi usaha saya itu pertamanya di seluler, handphone dan eh, servis handphone ya. Setelah tahun-tahun terus perkembangannya bukan itu aja, ke agen juga, ke agen sembako, ke makanan ringan lah, eh, apa aja yang diperlukan saya sediakan gitu, Pak Rid. Sampai sekarang alhamdulillah. oke. Berarti alasannya karena memang mengikuti zamannya dan Ya, fokusnya mengikuti memang zaman. oke. Baik ya kalau gitu. Nah, dalam membangun ini kan pasti ada tuh yang namanya pelanggan. Aku Ya, juga kan sebagai pelaku bisnis itu ya. ngerti juga customer tuh sangat penting. Nah, Amumu ini bagaimana sih strategi yang Amumu lakukan ketika mendapatkan pelanggan pertama? Nah, untuk Ya, nge-maintenance bisnis kita sendiri juga kan perlu yang namanya kepercayaan dari pelanggan nih. ya. Nah, bagaimana So, Amumu tuh bisa sih mempertahankan kepercayaan pelanggan gitu terhadap bisnis Amumu gitu. nah, ke satu kita harus konsisten di harga.
harga kita itu harus lebih lebih murah, setidaknya sama dengan toko-toko yang lain, konsisten satu. Yang keduanya kita harus ramah tamah ke pelanggan. Siapa aja yang datang kita senyum, kita ngobrol santai, tanya-tanya. Ya itulah eh, apa supaya bisnis kita tetap berjalan. Ke satu, konsisten dengan harga yang lebih murah. Keduanya kita harus tetap tersenyum ke pelanggan. Gitu, Pak Rid. Oke, Baru saja tadi Bapak kan sudah menceritakan kepada kita semua bagaimana strategi pemasaran yang Bapak lakukan dalam berbisnis dan mempertahankan kepercayaan pelanggannya. Namun pasti Ya, dalam perjalanan bisnis tidak selalu berjalan mulus, ada susah dan ya, senangnya, baik eksternal ya, maupun internal. Seiring dengan ya, Pak. berjalannya bisnis, apakah ada kendala atau tantangan besar yang paling Bapak hadapi, yang paling berkesan atau paling Bapak ingat, dan bagaimana cara yang Bapak lakukan agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi tantangan tersebut, Pak? Ya, tantangan eh, tantangan kita jual beli ya, Pak. Ke satu, barang kita kan banyak yang jual emang kita harus konsisten di harga. Terus kadang-kadang kita harus mengikuti apa tren di tahun ini. Kita sediakanlah barang, sediakanlah terus barang. Eh, banyak sih, banyak banyak ininya. Kadang-kadang di expire barang kita itu keluhannya ya, di expire barang kita. Barang itu banyak kayak SP perdana. Kadang-kadang itu ada masa aktifnya. Terus ya, kadang karyawan atau saya sendiri pernah mengalami eh, salah transfer, salah isi pulsa, salah isi paket data. Nah, disitulah tantangannya kita gitu Pak. Problemnya kita. oke, oke. Jadi begitu ya teman-teman. Pada akhirnya setiap pengusaha pastinya ya punya tantangannya masing-masing lah. Dan Ya, di ya, sanalah kompetensi seorang pengusaha diuji. Apakah bisa bertahan dalam usahanya atau malah tenggelam pada ya, masalah yang dihadapi gitu. Nah, teman-teman, di tahun 2025 saat ini kita kan udah masuk juga nih ke era di mana semua serba teknologi gitu kan. Di mana ya, orang-orang tuh menggunakan teknologi mulai dari aplikasi, sosial media, kecerdasan buatan atau bahkan robot gitu. Nah, termasuk dalam hal berbisnis juga untuk mempermudah operasional, kemudian memperluas jangkauan pasar dan juga meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan-pelanggan kita gitu kan. Nah, kira-kira dari Amumu sendiri, teknologi apa aja sih yang Amumu gunakan gitu? Yang jika teknologi tersebut tidak ada pada bisnis Amumu, maka bisnis Amumu tuh bakal hilang gitu. iya, ya. Ini sekarang sih yang saya berjalan sekarang paling pemasaran ya. Pemasaran kita kan luasnya di sini lingkupnya baru 2 atau 3 kecamatan. Ya, saya pemasarannya tetap tiap hari, kadang-kadang di Facebook. Pemasaran ini apa aja sih stok barang kita, kita post. Harganya sekian. Kadang di Instagram, kadang di eh, SW. Nah, hanya itu saja yang pemasaran teknologi yang kami jalankan di toko Moviesel ini. Gitu. Ya, kedepannya Berarti, mudah-mudahan toko saya bisa masuk nasional gitu. amin. Berarti Amin, amin. tanpa adanya Facebook, WhatsApp, dan Instagram, itu bisa menyebabkan toko Amumu bisa dibilang nggak berjalan lah ya. Ya, gitu. Kadang bisa eh, sekarang-sekarang sih masih tetap berjalan bagus. Cuma kadang-kadang omset menurun gitu. Omset menurun. Jadi kadang-kadang kita kan antar antar barang ke konsumen juga ya. Jadi melalui sosial media inilah toko saya harus tetap full omsetnya gitu. Gimana caranya? Gitu. Oke, oke. Berarti banyak sekali ya teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil nih
dari perjalanan Amumu atau Bapak Asmuhydin. Setelah mendengarkan cerita dan perjalanan dari Amumu ini, buat saya pribadi sih terinspirasi untuk mencoba ide bisnis yang bisa menggabungkan nilai ketekunan dan konsistensi lah. Kalau dari saya sendiri, saya punya ide bisnis kayak gini, menggabungkan penjualan pulsa dan makanan ringan dan semua Ya, barang yang ada di toko menjadi satu aplikasi, yaitu siap. aplikasi berbasis Android atau web sederhana yang nantinya Ya, tuh para pengguna atau para pelanggan tuh bisa mengaksesnya. Nah, fitur-fiturnya sendiri itu ada pemesanan pulsa secara otomatis. Jadi pelanggan tuh bisa beli sendiri tanpa perlu datang ke counter. Nah, kemudian ada katalog makanan ringan seperti yang Amumu jelaskan tadi kan, ada sistem yang namanya antar barang gitu ya. Nah, ya, itu nanti bisa juga seperti itu. Kemudian sistem poin atau cashback. Nah, sistem poin atau cashback ini dia cara kerjanya itu seperti menyenangkan pelanggan. Jadi ada kalanya nanti Amumu bisa mengadakan event gitu di di toko Amumu sehingga banyak orang datang promo lah, promo gitu. ya, ya. Kemudian pembayaran via QRIS, e-wallet ataupun transfer bank. Mungkin sehingga dengan adanya layanan ini nih, kalau saya berharap tuh bisa menjangkau pelanggan yang lebih jauh lagi. Ya, 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 Kemudian betul. transaksi juga lebih mudah kan. Ya, Kemudian bisa ngebuat warung yang kita miliki ini lebih dari toko lain. Karena ya ya. yang lain masih tradisional, kita udah digital gitu. Mungkin dari Fariza ada ide yang lain? Baik, mungkin ada tambahan. Kalau dari saya pribadi, setelah mendengar cerita yang Bapak sampaikan dan juga ide bisnis dari teman saya sebelumnya, ada satu ide bisnis yang terpikirkan oleh saya. Itu aplikasi yang berfungsi sebagai layanan titip jual produk lokal. Jadi, setiap orang dapat menjual barangnya secara digital untuk produk-produk yang mereka akan jual secara lokal. Dengan sistemnya, kurang lebih aplikasi seperti Indomaret atau Alfamart. Tetapi setiap orang dapat menjadi penjual di layanan aplikasi tersebut. Kemudian untuk pembeli, nantinya akan disediakan fitur untuk masuk ke toko dan menjual barang yang inginkan dengan aplikasi akan menampilkan urutan-urutan toko berdasarkan jarak dengan lokasi user tersebut. Kemudian, sebagai pertanyaan terakhir, sebelum menutup pertemuan hari ini, mungkin ini lebih mengarah ke opini dari Bapak selaku seorang pengusaha yang sudah memiliki pengalaman dan pandangan dari eh, orang yang telah melalui berbagai fase dalam membangun dan mempertahankan bisnisnya. Di tengah semangat generasi muda saat ini, banyak sekali anak muda yang mulai tertarik untuk dunia wirausaha nih, Pak. Oleh karena itu, apakah mungkin ada pesan atau nasihat yang bisa Bapak sampaikan kepada para generasi muda yang ingin mulai terjun ke dunia bisnis? Tentunya hal itu akan sangat berharga jika Bapak bisa berbagi sedikit pesan maupun beberapa tips yang bisa menjadi bekal bagi mereka, baik yang baru memulai maupun yang sudah merintis usaha kecil-kecilan. Eh, ya, untuk digitalisasi meluas ya, itu sangat bagus. Sangat bagus, sangat efisien untuk pemasaran suatu produk ya, ya. Walaupun kita hanya memasarkan, tapi tidak membuat produk itu. Jadi pesan-pesannya untuk pembisnis pemula, uh, teruslah uh, teruslah berusaha, teruslah tekuni uh, apa yang diharapkan, penjualan atau apapun ya, harus tetap tekun, terus harus konsisten ya, konsisten. Hari ini kita penjualan misalkan sedikit lah, tetap kita tetap harus konsisten, pasarkan terus produk-produk kita ke uh, ke seluruh uh, rakyat, kalau bisa rakyat Indonesia ya, seluruh rakyat Ya, Indonesia, kalau bisa ya mancanegara lah begitu. Itulah itu hanya itu aja pesan-pesan saya, Pak. oke. Terima kasih banyak nih Pak Asmidin atau Amumu atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan lah. Kita sebagai pengusaha pemula yang masih baru masuk tuh sangat terbantu lah atas masukan-masukan serta cerita-cerita yang Amumu sampaikan tadi. Semoga pengalaman dan cerita yang Amumu sampaikan tadi itu bisa jadi inspirasi lah bagi banyak orang Amin.
khususnya bagi kami selaku pengusaha pemula serta penonton acara ini, Pak. Ya, pokoknya Oke, semangat terus untuk pengusaha pemula, semangat, pasti bisa. semangat. Oke. Kami Farid dan Fariza pamit undur diri, teman-teman. Sampai bertemu di episode berikutnya.